Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan coba bahas mengenai salah satu ilmu gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Nah, kita langsung saja ya. Jadi di sini ketika kita mempelajari bahasa Arab, akan ada ilmu yang namanya ilmu nahwu dan shorof untuk menunjang bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab yang kita inginkan ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas ilmu nahwu dari awal ya. Nah, yang pertama kita masuk langsung ke pengertian ilmu nahwu. Nah, di sini nahwu adalah sekumpulan kaidah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan serta bentuk akhiran setiap kalimat atau kata di dalam jumlah atau kalimat. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu ketahui bahwa perbedaan antara kata dan kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Nah, di sini kata di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimah di dalam bahasa Arab. Jadi sekali lagi, kata yang ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimah di dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan untuk kalimat di dalam bahasa Indonesia disebut dengan jumlah atau kalam di dalam bahasa Arab. Nah, jadi ingat perbedaannya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah atau memiliki makna dan menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini suatu kalimat bahasa Arab bisa disebut dengan kalam dengan 4 syarat. Yang pertama, ada yang disebut dengan lafaz, yaitu ucapannya harus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi jika tidak mengandung huruf hijaiyah, tidak disebut dengan kalam. Yang kedua, ada yang namanya murakkab. Jadi ucapan yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi di sini kalau hanya terdiri dari 1 kata saja, tidak disebut dengan kalam. Jadi suatu kalimat dalam bahasa Arab bisa disebut dengan kalam apabila dia mengandung sebagian huruf hijaiyah atau lafaz, dan yang kedua terdiri dari 2 kata atau lebih ya, tidak 1 kata. Syarat yang ketiga. Yang ketiga adalah mufid. Mufid ini artinya berfaedah, yang memiliki makna sehingga bisa kita pahami. Jadi kalau ada yang contohnya nih, ada yang berbicara menggunakan bahasa Arab tetapi ngawur, tidak jelas artinya, maka itu tidak termasuk disebut dengan kalam gitu maksudnya. Jadi dia bermakna ya, memiliki makna yang jelas dan bisa kita pahami. Nah, syarat yang terakhir adalah wada', yaitu lafaz tersebut menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi dia disebut dengan kalam apabila dia menggunakan bahasa Arab. Jika tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak disebut dengan kalam. Nah, itu dia syarat-syarat kalam yang perlu diketahui ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pembagian kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 nih. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya isim. Nah, isim ini secara umum atau lebih singkatnya kita kenal dengan kata benda nih. Terus yang kedua ada disebut dengan fi'il. Fi'il itu secara umum atau singkatnya bisa kita kenal dengan sebutan kata kerja kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah huruf. Jadi diingat sekali lagi ya, kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini kita akan bahas satu-satu secara umum terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian isim. Nah, di sini isim secara umum seperti yang saya katakan tadi adalah kata benda. Ini secara umum ya, kita pengertian isim secara umum. Nah, selanjutnya pengertian secara istilahnya adalah isim merupakan kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau wujud abstrak yang terlepas dari waktu. Jadi dia tidak berkaitan dengan waktu. Itu adalah pengertian dari isim. Jadi secara umum digambarkan bahwa isim itu secara singkatnya adalah kata benda.
termasuk manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan lain sebagainya. Diingat ya. Nah, selanjutnya di sini nih kita lihat contoh isim dari pengertian yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama nih contohnya Ahmad, Zaidun, Aisyah. Nah, ini contoh isim yang berbentuk nama ya, nama seseorang. Nah, selanjutnya yang kedua Asadun, nama hewan. Nah, ini termasuk isim. Contoh isim yang lain ada Zahratun, bunga, tumbuh-tumbuhan. Contoh isim yang lain lagi ada Baitun, rumah. Contoh selanjutnya Al-Qahirah, Kairo. Jadi nama tempat sesuatu, nama negara dan nama-nama yang lain sebagainya itu termasuk dalam kategori isim. Selanjutnya adalah Syahrun, bulan. Terus ada Nazifun, bersih, yang merupakan kata sifat ya, bersih, cantik, baik, itu dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah Istiqlal atau kemerdekaan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari isim. Oke, kita masuk ke tanda-tanda isim. Nah, di sini tanda-tanda isim ada yang pertama nih. Perhatikan bagus-bagus ya. Huruf terakhirnya berharokat tanwin, an, in, un. Contoh. Ada di sini kata baitun. Nah, baitun. Terus ada rijalan. Ada madrasatin. Jadi, jika Anda menemukan kalimat atau kata bahasa Arab yang memiliki baris tanwin, an, in, un di akhirnya, maka itu termasuk dari isim. Maka itu adalah isim ya. Jadi kata tersebut merupakan isim. Sudah bisa dipahami? Kita masuk ke tanda selanjutnya. Tanda yang kedua adalah diawali oleh alif lam atau huruf pertamanya berupa alif lam. Contoh. Nah, di sini ada contoh isim seperti yang di atas yaitu syajaratun. Di depannya ada alif lam menjadi asyajaratu. Nah, ketika Anda menemukan kata bahasa Arab yang ada alif lam di depannya, maka dia termasuk isim. Contoh yang lain, kitabun, ada alif lam di depan menjadi alkitabu, maka alkitabu ini termasuk isim. Contoh yang lain, rojulun, di depannya ada alif lam, ar-rojulu, maka ini termasuk isim. Ya, terus tanda yang ketiga. Nah, tanda yang ketiga adalah huruf terakhirnya berharokat kasroh atau baris bawah. Jadi huruf terakhirnya berbaris bawah. Contoh di sini ada al-maktabi, as-saburoti, an-nahri. Jadi jika Anda menemukan kata bahasa Arab di mana akhirnya berbaris bawah, maka kata tersebut termasuk isim. Sekali lagi, jika baris akhirnya berbaris kasroh atau baris bawah, maka kata tersebut termasuk isim. Oke, kita lanjut ke tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah diawali oleh huruf nida. Di sini huruf ya, bukan huruf. Huruf nida yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, huruf nida itu nih contohnya ada a, ai, ya, ayya, haya, ayu, ayyuha, ayyatuha, Allahumma, sama robbu. Tapi yang sering kita dengar atau yang sering kita gunakan adalah ya. Yang paling sering digunakan adalah ya. Ya. Nah, di sini contohnya nih, ya Muhammad, ya Rojul, ya Aisyah, ya Ahmad. Itu adalah merupakan contoh untuk penggunaan huruf nida. Nah, di sini kata setelah ya atau kata setelah ya ini merupakan isim. Nah, ini nih, lihat ya. Ini kan huruf nida nih, ya-nya. Ya. Nah, kata setelah ya tersebut merupakan isim. Nah, jika Anda menemukan ada susunan atau kata bahasa Arab yang tersusun seperti ini, misalkan ya Muhammad ada ya di depannya, maka kata setelah ya tersebut merupakan isim. Oke, kita lanjut ke tanda selanjutnya. Tanda selanjutnya adalah diawali oleh huruf khafat atau huruf jar, yang dimana huruf jar adalah huruf yang berfungsi untuk membuat baris akhir isim menjadi baris bawah atau kasroh. Jadi
jika huruf jar ini masuk ke dalam suatu kata atau isim, maka isim tersebut baris akhirnya akan menjadi baris bawah. Nah, di sini macam-macam dari huruf jar antara lain min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kaf, dan lam. Contohnya, ala, asyajaratu, jika dimasuki oleh asyajaratu awalnya berbaris dhammah. Jika dimasuki oleh huruf jar ala menjadi ala syajarati, maka baris akhir dari huruf asyajaratu akan berbaris bawah. Contohnya al-madrasatu, awalnya berbaris dhammah. Setelah fi masuk ke dalam kata al-madrasatu, maka tak marbutohnya akan berbaris bawah menjadi fil madrasati. Bisa dipahami? Nah, tanda yang terakhir adalah idofah, yaitu penyandaran isim kepada isim yang lain untuk memperoleh makna tertentu. Maksudnya di sini adalah dia akan bisa difahami atau memiliki makna yang jelas apabila dia sudah disandarkan kepada kata yang lain, sudah bersama kata yang lain lah, secara mudah-mudahnya. Contohnya nih, kata baitun. Ketika kita menyebutkan kata baitun yang berarti rumah, dan kata itu masih umum atau masih terlalu umum untuk bisa dipahami. Rumah apa. Nah, ketika kita sambungkan dengan kata Ahmad menjadi baitu Ahmad, rumah Ahmad, maka kata tersebut sudah menjadi jelas dan bisa kita pahami. Oh, maksudnya adalah rumah dari Ahmad. Nah, itu termasuk isim ya. Selanjutnya babut taharati. Ketika kita hanya mengatakan babun, bab apa maksudnya bab gitu. Ketika disebutkan dengan babut taharati, bab taharoh, maka sudah menjadi jelas. Yang dimaksud adalah bab taharoh. Fasluna, maaf ya, di sini sebenarnya harus ada alifnya gitu, jadi kayaknya kehapus. Fasluna, seharusnya fasluna gitu. Nah, fasluna kelas kami. Ya, itu dia pembahasan mengenai pengertian kalam, pembagian serta pembahasan mengenai isim. Adapun sisanya mengenai fiil dan huruf akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.